sekolah yang dibangun oleh pemerintah pada masa penjajahan Belanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sekolah yang didirikan pemerintah Belanda disertai dengan arti singkat dan penjelasannya. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan menjadi salah satu program politik etis atau politik balas budi yang mulai diterapkan pada tahun 1901. Berdasarkan konsep penerapan politik etis, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan pendidikan yang berisi 2 poin utama, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengetahuan barat diberikan kepada golongan penduduk bumi putra dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Dan yang kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putra disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Atas dasar kebijakan tersebut, dibangunlah sekolah pada masa kolonial Belanda. Pendidikan yang pada masa itu terdiri dari beberapa jenis dan tingkatan. Berikut ini adalah tingkatan pendidikan pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama, pendidikan rendah atau tingkat pendidikan dasar pada masa kolonial Belanda dibagi menjadi 2 kategori, yaitu diantaranya yang pertama, sekolah dasar berbahasa Belanda, yaitu sekolah rendah Eropa, Europa School, sekolah bumi putra kelas 1. Yang kedua ada Inland School, Ertekslags, yang terdiri dari sekolah Cina Belanda, Holland Chinese School, dan sekolah rendah bumi putra Belanda, Hollands Inland School. Dan ada lagi sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa daerah. Yang pertama, sekolah rendah bumi putra kelas 2, Inland School, Tweede Class. Yang kedua, sekolah desa Volk School. Dan yang terakhir, sekolah lanjutan Vervolk School. Kemudian yaitu pendidikan tingkat menengah atau setara dengan SMP. Yang pertama ada Hogere Burger School atau disingkat dengan HBS, Mir Uti Breed Onderwijs atau disingkat dengan MULO, Algemene Middelbare School atau AMS. Dan yang kedua, sekolah kejuruan Quick School Land, sekolah guru pribumi, dan Normal School. Kemudian jenis sekolah yang terakhir yaitu sekolah pendidikan tinggi. Yang pertama ada pendidikan tinggi teknik, Koninklijk Instituut voor Hoger Techniek Onderwijs Nederlands Indi. Dan yang kedua sekolah tinggi hukum, Red School. Dan yang ketiga sekolah tinggi kedokteran ada Stovia, Nias, dan GHS atau kepanjangan dari Jenis Kundi Hogeschool. Dan yang terakhir ada sekolah pelatihan untuk kepala atau pejabat pribumi, yaitu OSVIA, sekolah pendidikan pribumi untuk pegawai negeri sipil. Begitulah kedatangan bangsa barat yang memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang didapat untuk membantu kepentingan mereka sendiri.